Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ya, kita di sini masih dikasih sehat walafiat sehingga masih bisa bertemu di wawancara apa tugas besar kita ya, mata kuliah pengembangan profesi konsul profesi itu wawancara. Selamat malam. Malam, Malam Kak. Malam. Oke. Malam, Kak. Oke, kenalan dulu kali ya. Ya, Kak. Iya Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak, nama Kakak siapa? Boleh dipanggil siapa? Gitu. Oke. Nama aku sebenarnya nama lengkapnya Rizky Dwi Darmayanti, tapi biasanya dipanggilnya Maya. Ini pada kelahiran tahun berapa ya BTW? Aku 2000. Beda-beda, Kak. Beda-beda. Nggak usah panggil Kak juga nggak apa-apa, paling bedanya setahun 2 tahun. Aku kelahiran tahun 98. Jadi maksudnya biar nggak kesannya tua banget gitu sih. Baru lulus juga tahun kemarin, jadi masih paham lah dunia-dunia anak-anak kuliahan. Aku tanya yang pertama ya. Sebelumnya kenalin dulu Kak, nama aku Silmi Rosidah ya. Hai Nah, Shelmi. aku mau nanya ke Kak Maya, bagaimana sih Kak Maya memperoleh pendidikannya, jadi step by step gitu loh Kak. Boleh diceritain? Oke, ini ada time limitnya kan nih? Enggak, Kak. Bebas. Nggak ada Kak. Oh ada, oke. Jadi kemarin sempat dikasih tahu juga sekilas sama Nanda. Apa namanya? Sebenarnya targetnya tuh kayak bidan sama dokter-dokter spesialis kayak gitu-gitu kan. Nah, kebetulan kalau aku tuh bukan bidan, bukan dokter atau bukan dokter spesialis. Kebetulan aku tuh perawat gitu. Nah, terus emang mungkin kalian juga belum banyak yang familiar sih. Taunya kalau misalnya perawat ya D3 gitu. Tapi sebenarnya perawat itu ada jenjang profesinya juga, namanya nurse gitu. Nah, aku sendiri lulusan nurse. Lulusan nurse itu jadi tahap pendidikannya itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap akademik, yang kedua tahap profesi. Mungkin sama sih kalau kayak kalian mungkin konselornya gitu kali ya. Jadi tahap akademik itu kayak kuliah biasa 4 tahun 8 semester. Nah, itu isinya sih kayak belajar teori, terus mungkin ada prakteknya juga, cuma masih kayak yang di lab gitu. Terus sesekali terjun lapangan, cuma nggak intens. Nah, yang untuk tahap profesinya ini baru dinamain profesi nurse. Itu benar-benar yang ya profesi yang terjun ke lapangan, yang setiap hari, karena aku di bidang kesehatan, jadi setiap hari ke rumah sakit gitu. Gitu sih. Selama ini yang banyak orang-orang tahu sih, setahu aku masih kayak kalau perawat itu masih yang D3 gitu, yang kayak akper gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di universitas-universitas atau sekolah tinggi gitu, udah banyak sih program-program yang ada profesi nurse-nya gitu. Intinya sih dua tahap ya. Yang satu tahap akademik 4 tahun 8 semester kayak kuliah biasa. Yang satu lagi nambah 1 tahun itu untuk tahap profesinya. Biasanya sih yang 1 tahun itu cuma kayak 10 bulanan doang gitu kuliah di lapangannya. Sisanya tugas akhir sih biasanya gitu. Kalau selama perkuliahannya itu tuh hal kesulitannya itu kayak apa, kayak yang menurut Kakak kesulitan gitu? Selama Apalagi kan sekarang lagi di masa pandemi gini. selama perkuliahannya, maksudnya selama perkuliahannya itu secara umum, secara keseluruhan, tahap akademik sama profesi, atau lebih fokus ke profesinya, pas tahap profesinya? Lebih ke profesinya. Oh, pas lebih ke profesinya ya. Jadi pas profesi itu
Aku tuh profesi dari 2019 Agustus sampai lulusnya 2020 Agustus. Jadi masih sebelum corona sih, masih sempat ngerasain profesi sebelum corona dari Agustus 2019 sampai Februari 2020. Nah, dari periode Agustus 2019 sampai Februari 2020 itu perkuliahan profesinya masih secara umum sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang ke rumah sakit, yang shift. Pokoknya yang benar-benar seperti tugasnya perawat itu kayak gimana sih gitu. Nah, pas yang Februari 2020 sampai aku lulus itu Agustus 2020 kan itu udah masa-masanya corona ya. Jadi itu emang agak sedikit beda sih. Emang sedikit challenging sih, mungkin bukan sulit ya, karena sebenarnya sih kalau kita udah ngelewatin mungkin itu bukan sulit, tapi pas lagi dijalanin kayaknya aduh kok susah banget ya gitu. Sebenarnya itu challenging aja sih. Kalau buat aku sendiri, pas tahap profesi itu kan banyak ininya ya, banyak stasenya. Maksudnya banyak minat-minatnya. Misalnya keperawatan anak, keperawatan medikal bedah. Jadi di keperawatan itu ada fokus-fokusnya sendiri masing-masing. Perawatan anak, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, komunitas, terus ada dasar keperawatan. Jadi itu selama profesi itu kita belajar semua fokus-fokus itu gitu, tapi di lapangan. Nah, challenging-nya waktu lagi corona gini tuh itu sangat sulit juga sebenarnya buat mahasiswa-mahasiswa kayak kita nih waktu aku jadi mahasiswa, karena apa yang kita kerjakan itu kan bersangkutan sama orang langsung, sedangkan hambatannya itu lagi corona gitu, nggak boleh ketemu orang, maksudnya harus jaga jarak, harus ada social distancing, harus ada prokes-prokes yang waktu itu perlu dilakuin. Nah, jadi yang harusnya mission complete-nya itu harus ketemu orang, itu harus dirubah tuh metodenya. Itu yang susah sih. Yang awalnya jadi gampang kalau ketemu orang, profesinya tuh jadi gampang gitu ya. Maksudnya kita kalau mau ngapain enak, ini tuh harus berubah gitu medianya. Harus ada Zoom-nya dulu, harus ada kayak misalnya bikin grup WhatsApp-nya dulu, karena harus modifikasi sama situasi yang lagi corona ini gitu. Sedangkan misalnya kalau kita ngerawat pasien secara langsung aja, ada beberapa pasti yang kurang ya, ada beberapa yang nggak ngena di hati pasiennya. Itu kalau secara langsung, gimana kalau misalnya kita ada medianya gitu, maksudnya kayak lewat Zoom doang kan pasti nggak akan kena. Itu sih menurut aku challenging-nya banget. Jadi kayak lebih apa yang mau kita sampein, apa yang mau kita lakuin ke pasien itu nggak langsung dapet gitu loh maknanya. Dan pasien-pasien itu juga ngerasanya tuh mungkin ditolongnya jadi setengah-setengah. Ngapain sih ditolong? Maksudnya nelfon-nelfon doang, nanya-nanya doang, nggak jelas banget. Atau ngapain sih ngezoom-ngezoom segala, ngeribet-ngeribetin aja. Mungkin mereka mikirnya kalau emang mau bantuin atau mau ngerawatin ya dateng lah gitu. Sedangkan pada saat itu tuh kendalanya adalah karena lagi corona, kan nggak bisa gitu. Jadi itu sih salah satu kendalanya sih. Kalau misalnya menurut aku ya, yang udah aku jalanin. Kalau pas lagi ini apa tuh kayak syarat kelulusannya gitu tuh gimana sih Kak? Kan kalau misalnya kita kayak skripsi, bikin skripsi gitu. Kalau misalnya Kakak tuh gimana? Jadi dia tahapannya tuh gimana? Kalau waktu aku sih sama seperti ini sih, sama seperti kayak pendidikan-pendidikan pada umumnya ya. Syarat kelulusannya waktu tahap akademik itu skripsi, ada sidangnya juga, ada wisudanya juga. Nah, terus waktu pas kuliah profesi itu sama sih, ada mirip-mirip skripsi gitu juga untuk kelulusannya, tapi namanya bukan skripsi, namanya karya ilmiah. Kalau misalnya di aku itu namanya KIAN, karya ilmiah akhir nurse. Jadi karya ilmiah pas akhir-akhir masa profesi nurse gitu. Tapi itu sebenarnya bentuknya kayak skripsi sih sama, cuma yang bedain kalau skripsi mungkin lebih ribet, banyak banget babnya, banyak banget yang harus dihubung-hubungkan variabel-variabelnya. Kalau misalnya si karya ilmiah ini lebih ke pelaporan kasus yang kita kelola. Jadi di tugas akhir itu kita mengelola satu kasus. Waktu itu aku mengelola satu pasien sih, dimana waktu itu pasiennya lansia. Apa yang kita kerjain di lansia itu, apa yang kita lakuin di lansia itu ya kita jadiin laporan dalam bentuk karya ilmiah gitu. Karya ilmiahnya mirip-mirip skripsi sih.
ada tinjauan pustakanya juga, cuma lebih ringkes aja sih, lebih ringkes gitu, kayak cuma berapa bab gitu, 4 bab doang. Kalau untuk kelulusan itu ya, kalau untuk kelulusan sekolahnya nih, itu kan ada karya ilmiahnya. Tapi kalau untuk kelulusan dianggap sebagai anggota profesi, kalau misalnya di aku itu ada yang namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu wajib diikutin terutama untuk seluruh tenaga kesehatan ya. Jadi masing-masing tenaga kesehatan itu biasanya punya ujian kompetensinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya dia kompeten, lulus dari ujian kompetensinya itu, apa namanya, makanya dianggap sebagai sebuah profesi gitu. Waktu itu aku juga ada ujian kompetensinya sih, UKNI namanya, ujian kompetensi Nurse Indonesia. Kalau lulus kompeten berarti dianggap sebagai anggota dari profesi nurse gitu. Oh iya, belum tahu juga nih kakak dulu kuliahnya di mana? Oh iya, belum cerita ya, udah ngomong panjang lebar tapi nggak cerita ya. Aku kebetulan waktu Gimana? kuliahnya di ini di UI, fakultasnya Fakultas Ilmu Keperawatan. Masuk tahun 2015, keluar sarjananya 2019, kemudian lanjut 2019 itu yang Agustus sampai 2020 itu profesi nurse gitu, di tempat yang sama juga. Oh gitu ya. Oh berarti nggak di beda tempat ya? Langsung gitu tetap di UI-nya gitu ngelanjutin. Iya, kebetulan kalau misalnya di Fakultas Ilmu Keperawatan UI, untuk yang mengambil profesi nurse itu nggak boleh dari kampus luar sih, jadi harus mahasiswa Oh, UI. Karena memang mungkin setiap universitas atau setiap kampus itu kan punya standarnya sendiri ya. Apalagi kalau misalnya profesi itu kan nanti yang untuk menentukan jadi anggota profesi perawat nih, bener atau enggak nih, kayak gitu kan. Jadi kebetulan kalau di FIK UI nggak bisa sih kalau dari kampus lain kalau yang untuk profesinya. Kecuali kayak misalnya aku udah lulus sarjana 2019 tapi masih pengen, ntar dulu deh, nunda-nunda dulu profesinya setahun, tahun depannya aja baru ikut. Nah itu bisa. Cuma nggak dari kampus lain tuh, setahu aku sih nggak bisa sih waktu itu. Yang dikerjain perawat itu apa aja sih Kak? Di rumah sakit tuh kan ada perawat, ada bidan, ada farmasi, ada dokter. Nah, yang dikerjain perawat itu kira-kira apa aja Kak? Gitu. Mungkin ini sekaligus meluruskan kali ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu kan memang banyak banget tenaga kesehatan ya. Maksudnya ada perawat, ada dokter, ada farmasi, ada bidan, ada tenaga kesehatan yang lain. Cuma mungkin yang menjadi highlight itu tuh karena paling banyak itu dokter dan perawat, di mana dua-duanya itu tuh bersinggungan terus kan. Jadi banyak misinterpretasi kalau misalnya perawat itu pembantu dokter. Sebenarnya dibilang kayak gitu tuh enggak juga sih. Lebih tepatnya kita kolaborasi. Kalau rumah sakit yang udah oke, yang udah settle gitu ya, kayak rumah sakit besar, antara perawat sama dokternya itu udah saling tahu kalau kita berdua ini bukan atasan bawahan, kita ini kolaborasi antar profesi gitu. Lo profesi lo dokter, profesi gue perawat, kita kolaborasi untuk sama-sama menangani masalah pasien kayak gitu. Nah, tapi yang paling membedakan itu apa yang dikerjakan perawat itu kadang orang tuh mikirnya sama kayak apa yang dikerjakan sama dokter. Padahal sebenarnya beda. Kalau misalnya diperumpamakan, dokter itu to cure, untuk menyembuhkan, kalau perawat itu untuk care, untuk menenangkan gitu sebenarnya. Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya memang hampir sama sih, cuma fokusnya dokter itu untuk menyembuhkan si penyakitnya. Tapi kalau perawat ini adalah untuk fokusnya bagaimana si pasien ini tuh bisa survive sama penyakitnya, gimana kita care semua kebutuhan dasar hidupnya si pasien gitu. Itu sih yang dikerjain. Kayak dokter tuh nggak mungkin akan paham kayak kebutuhan akan kenyamanan, tidur, makan, aktivitas segala macam. Mungkin dokter tuh fokusnya nggak ke arah sana. Dia fokusnya kalau misalnya orang punya penyakit apa misalnya darah tinggi, fokus gue adalah dalam target berapa bulan tekanan darahnya akan turun dengan obat-obatannya ini atau pemeriksaannya ini gitu. Tapi kalau misalnya kita enggak, ini orang punya darah tinggi ya, kira-kira dia tuh gaya hidupnya gimana?
Terus dia tuh biasanya budaya dia tuh sampai bikin dia darah tinggi tuh gimana? Apa yang dia konsumsi segala macam itu gimana? Nah, itu sih fokusnya perawat tuh kayak gitu gitu. Itu yang harus kita ubah sih sebenarnya. Kak, mau nanya, kode etik berkenaan dengan sanksi itu kayak gimana ya, Kak? Kode etik berkenaan dengan sanksi ya. Ini aku jawab sepengetahuan aku ya. Kode etik itu adalah hal-hal yang mengatur gimana sih profesi ini harus bertindak atau berjalan gitu. Di tenaga kesehatan, kode etik itu sangat substansial banget, sangat diperhatikan banget apalagi sama masyarakat. Mungkin kalau kasus-kasus yang kemarin kalian baru dengar tuh yang kayak ada perawat dilakukan tindak kekerasan oleh pasien yang disilam-silam itu juga mengarah ke isu-isu kode etik. Kode etik, tapi secara profesi kode etik yang kita pegang itu yang paling utama itu adalah nggak boleh mencelakakan pasien. Jadi harus save the patient gitu kan. Nah, kode etik ini memang berkaitan sama sanksi. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kode etik keperawatan, biasanya kita akan dikenakan sanksi. Siapa yang kasih sanksi? Yang kasih sanksi adalah organisasi profesi. Dimana kalau organisasi profesinya itu, organisasi profesi perawat itu namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia gitu. Misalnya nggak boleh membuat apa, nanti sanksinya kayak gimana, kayak gitu sih biasanya kalau kode etik ya yang aku tahu. Apa sih kasus yang paling berkenan selama kakak menjalani profesi menjadi perawat ini? Banyak sih sebenarnya karena banyak minat-minatnya di waktu profesi. Jadi sebenarnya setiap fase itu menurut aku berkesan. Tapi yang paling berkesan banget ini cowoknya ada berapa? Cuma satu ya. Yang waktu berkesan banget gak apa ya, siapa nih cowok? Fajar gak apa ya dengerinnya, ini agak cewek banget sih mungkin. Yang bikin aku paling berkesan itu waktu di profesi di stase maternitas. Di stase maternitas itu cakupannya itu ibu hamil. Dan di situ aku benar-benar ngelihat gimana ibu hamil lahiran normal, guys. Aduh. Itu tuh kayak yang sebelumnya dipikir gampang lah lahiran normal, tapi aslinya tuh semenyeramkan itu gitu. Maksudnya seenggak nyangka itu kalau lahiran normal tuh kayak gitu sampai pas di waktu itu, pas di stase maternitas itu, aduh kayaknya kalau lahiran dengan sesar aja ya jangan normal karena apa ya, berkesannya tuh berkesan yang rada bikin aduh kok jadi takut ya gitu, tapi punya kesan sendiri gitu. Jadi di situ tuh bisa jadi kayak ngambil hikmahnya, oh ya bener kata orang-orang kalau misalnya jadi ibu tuh perjuangannya berat gitu karena proses melahirkannya tuh kayak gitu. Kesannya tuh bener-bener nyampe gitu dalam gitu, maksudnya itu sih yang paling berkesan. Kalau selebihnya sih setiap stase sih menurut aku berkesan, soalnya ketemu pengalaman baru, ketemu orang baru, ketemu hal-hal yang di luar dari circle atau lingkungan kita biasanya gitu. Banyak cerita kalau misalnya di stase ini ketemu orang ini, oh ceritanya kayak gini ya gitu. Banyak cerita baru sih sebenarnya. Ini Kak, apa sih kayak pengalaman yang nggak disangka-sangka gitu, kayak gimana ya? Kayak nggak disangka-sangka aja gitu, kayak hal yang gimana sih? Yang Yang tak bakal terduga gitu ya. gitu ya, yang nggak terduga gitu. Apa ya? Terduga gitu yang nggak ada sebelumnya tuh nggak kepikiran sama kasus ini kok ada gitu. Oh banyak sih sebenarnya kalau itu tuh banyak. Waktu pas aku profesi tuh aku sering banget ditempatin di RSCM. Tahu RSCM kan ya? Karena UI itu di maksudnya Fakultas Kedokteran UI dulunya barengan sama RSCM. Jadi Evika UI juga ngikut ke RSCM. Nah, RSCM ini rumah sakit tipe A, di mana itu rumah sakit tertinggi gitu loh. Kalau tipe-tipe rumah sakit itu tipe rumah sakit tertinggi.
yang rujukannya tuh udah pasti ke situ gitu. Dan sedangkan RSCM ini adalah rujukan nasional. Jadi kalau semua rumah sakit se-Indonesia udah nggak sanggup lagi nangan itu kasus, rujuknya ke RSCM gitu. Udah paling mentok, merujuknya ke RSCM kan. Nah, di sana tuh banyak banget ketemu kasus tuh yang aneh-aneh banget sampai kita tuh nggak habis pikir kayak kok bisa ya satu orang tapi penyakitnya tuh ini ada sampai kayak bingung organ mana dia yang nggak punya penyakit tuh gitu. Itu sih yang waktu bikin aku nyangka banget bisa ya ternyata satu orang tuh penyakitnya tuh kayak ini ada dan itu tuh maksudnya bukan yang kayak kalau mungkin ya kalau misalnya kita kan kayak satu orang ada gula darah tinggi, tekanan darah tinggi tuh biasa. Nah ini tuh di RSCM itu kasus-kasusnya satu orang selain punya kanker punya tumor apa, terus ada riwayat apa, kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak waduh pusing banget sih tuh kalau misalnya aku ngeliatin jadi keluarganya tuh kayak oh iya sih pusing. Itu sih pengalaman yang gak nyangka banget aku tuh kalau misalnya di RSCM tuh ternyata oh kayak gini ya. Sisi kehidupan lainnya tuh ada gitu. Kesalahpahaman di lapangan mengenai profesi yang kakak jalani ini kira-kira ada nggak kak? Ada banget. Seperti yang aku bilang tadi. Yang pertama sebenarnya profesi nurse itu udah dianggap profesi dan di masyarakat itu kan taunya kalau perawat ya perawat aja gitu. Terus taunya kalau perawat itu keluarannya tuh dari akper atau dari sekolah yang D3 gitu. Sebenarnya beda. Jenjang perawatnya itu macam-macam sampai ada yang namanya profesi nurse gitu. Mungkin masyarakat belum terlalu familiar kali ya sama profesi nurse karena taunya selama ini mayoritas perawat-perawat itu ya dari akper atau dari D3. Sebenarnya kita tuh udah sebuah profesi sendiri, udah sebuah profesi nurse, sebuah profesi perawat, tapi yang udah punya legalitasnya tuh lebih tinggi gitu. Dibandingin yang kalau perawat keluaran D3 atau S1 tuh kita legalitasnya lebih tinggi. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya di perawat D3 itu nggak legal, di kita tuh legal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi aku bilang sih, karena perawat sama dokter itu pekerjaannya saling bersamaan, jadi banyak banget misinterpretasi di masyarakat, terutama kalau perawat itu asistensi dokter. Sebenarnya mungkin bilang asistensi, ada satu sisi yang asistensi yang kayak aku bilang tadi, kalau operasi itu pasti asistensi, tapi di sisi yang lain tuh sebenarnya nggak asistensi sih, kita punya label diagnosa sendiri, kita punya asuhan keperawatannya sendiri, kita punya acuan tata cara laksana pasiennya sendiri sih gitu. Memang pada kenyataannya di lapangan ya memang berdampingan, mungkin karena seringnya berdampingan itu jadi mikirnya kalau dokter dan perawat itu atasan dan bawahan, padahal enggak. Kita sebuah profesi masing-masing gitu. Selama kakak kerja nih, Hmm. kayak pernah nggak kayak kena diomelin pasien gitu, jadi kayak kesalahpahaman gitu kak di lapangan kerja kakak gitu pas lagi kayak kakak kerja gitu, kesalahpahaman nih misalnya kayak infusnya nggak bener nih diomelin gitu apa gimana gitu, pernah nggak kak? Oh sering dong. namanya kita orang pelayanan, namanya kita kerjanya sama orang lain ya, objeknya tuh orang lain bukan benda, itu pasti ada komplain-komplain gitu tuh wajar. Dari yang awalnya tuh ngerasa aduh kok gitu ya, sampai yang akhirnya ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri tuh udah biasa komplain-komplain. Nah kebetulan aku tuh kerjanya tuh di bagian poli, di bagian pelayanan. Kalau kalian ke klinik-klinik di rumah sakit tuh aku bagian itu, jadi komplainnya tuh lebih ke arah alur, lebih ke arah ini mekanismenya gimana sih gitu. Jadinya kayak jatuhnya tuh nggak jelasnya di arah-arah itu. Tapi kalau untuk yang tindakan-tindakan gitu, kayak misalnya infusnya nggak bener nih, atau misalnya nusuknya tuh nggak bener nih gitu tuh jarang sih, karena aku kebetulan unitnya di unit poli gitu, jadi yang lebih ke alur, mekanismenya gimana, cara-caranya gimana nih kalau berobat di sini, ngantri segala macam. Nah itu tuh biasanya aku nerima keluhannya tuh kayak gitu, dari yang awalnya kayak down banget kalau ada komplain, lama-lama ya udah gitu maksudnya. Kakak selama ini tuh tapi udah pernah kerja sama konselor belum kak? Konselor waktu itu pernah sih, sama konselor HIV waktu itu aku. Itu kayak ngebahas apa kak?
kakak gitu, kayak konsul gitu? Iya. Oh, pernah aku waktu itu konselor HIV sama konselor ASI. Itu aku pernah. Dan sekarang sampai sekarang itu masih kerja sama konselor HIV. Walaupun nggak kerja sama banget ya, tapi aku sedikit banyaknya tahu lah kalau misalnya tugasnya konselor gitu. HIV itu apa, Kak? Jadi gini, seperti yang aku bilang kan perawat itu kan minatnya banyak banget. Nah, setelah kita sekolah itu biasanya kalau yang memang minat banget upgrade ilmu terus gitu, ada juga ikut pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan untuk menjadi konselor, pelatihan untuk menjadi perawat anestesi, ada yang pelatihan menjadi perawat endoskopi dan segala macam. Kebetulan waktu itu tuh aku nemu perawat senior sih, perawat senior itu dia udah pelatihan untuk menjadi konselor HIV waktu itu. Dan pelatihan menjadi, ini orangnya beda ya, yang satu konselor HIV, yang satu konselor laktasi. Dosen aku itu ada yang konselor laktasi, konselor untuk ibu menyusui gitu. Tapi yang paling seru sih konselor ini sih, konselor yang HIV sih. Kalau menurut aku lebih seru dibandingin yang konselor ibu menyusui. Karena kalau misalnya konselor HIV tuh aku membayangkannya kita sebagai konselor harus ngasih tahu orang yang mentalnya lagi turun, lagi down. Kalau misalnya yang orang laktasi itu kan kita ngasih tahu orang yang lagi happy, lagi butuh informasi gitu kan, lagi butuh informasi. Jadi kayak dia nerimanya pasti oke-oke aja. Tapi kalau yang misalnya HIV yang lagi down, yang lagi nggak tahu nih dia statusnya kayak gimana, pasti kan konselornya beda ya. Mungkin kalian kan lebih lebih paham kali ya, misalnya konselor ke orang yang situasinya lagi kayak gini kan mungkin kalian lebih paham tuh. Nah, waktu HIV itu benar-benar ini sih benar-benar beda. Yang dikonselorin itu waktu itu karena aku dapatnya kasus baru, jadi si konselornya itu ngasih tahu nih kalau si orang A ini terinfeksi HIV gitu. Terus waktu itu dia ngasih tahu sebenarnya HIV itu begini loh gitu. Dia membawa perspektif si pasiennya kalau lo hidup dengan HIV ya nggak masalah-masalah banget kok, lo tetap bisa hidup seperti orang normal, cuma bedanya lo minum obat aja gitu. Terus ngasih tahu obat-obatnya tuh begini, efek sampingnya begini, kapan lo harus minumnya, gitu-gitu sih waktu itu sih konselor HIV-nya. Tapi yang menjadi poinnya itu pas saat ngasih tahu kalau si orang ini tuh terdiagnosa HIV gitu. Itu tuh yang sebenarnya berat sih tugas konselor menurut aku di situ sih, ngasih tahu orang yang nggak expect akan hal itu gitu maksudnya. Kan pasti berat ya. Apalagi ini tuh ngasih taunya hal yang maksudnya nggak semua orang pengen gitu. Maksudnya pasti semua orang nggak pengen kayak gini gitu. Itu berat sih. Ya, Kak, karena apa? Ya, makasih banyak ya, Kak, sebelumnya udah menjawab semua pertanyaan kita. Alhamdulillah pertanyaannya udah Udah terjawab semua dengan Terjawab semua. style the best. udah terjawab semua ya. Udah. Iya, benar. Oke. Udah terinci banget. Jadi kita tahu apa ya profesi lain gitu ya selain konselor gitu. Jadi kita bisa oh gini ya ternyata bedanya apa profesi kakak dari apa profesi perawat sama konselor itu apa, jadi gitu.